Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di pelajaran administrasi pajak. Kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Namun sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share agar kalian tetap bisa menikmati postingan terbaru dari saya. Nah, untuk di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai administrasi pajak. Mengenai materi pembelajarannya, di sini ada 4 poin. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu pengertian pajak. Yang kedua, bagaimana ciri dan fungsi pajak. Yang ketiga, hukum dan teori yang mendukung pemungutan pajak. Dan yang keempat, apa jenis pajak dan ketentuan umum tata cara perpajakan. Nah, sebenarnya apa sih pajak itu? Untuk pengertian pajak, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Profesor Dr. Roma Sumitra yang mengemukakan bahwa pengertian pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Yang kedua dari Jayadiningrat mengemukakan bahwa pengertian pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan atau dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Yang ketiga dari Dr. Feldman mengemukakan bahwa pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dan yang terakhir mengenai atau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan serta langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri dan fungsi pajak. Nah, di sini ada ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi, pajak juga diatur oleh pemerintah. Yang kedua, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dan yang kelima, pajak dapat sebagai fungsi mengatur. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fungsi penerimaan atau budget type, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan negara. Jadi, fungsi penerimaan ini sangat penting bagi pemerintah, di mana 70% pembiayaan atau pengeluaran pemerintah itu dibiayai oleh pajak. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Nah, contohnya itu seperti pemungutan pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya yaitu PPNBM mengatur minuman keras dan barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin tinggi harga suatu barang mewah, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Kemudian yang ketiga ada fungsi redistribusi. Fungsi redistribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Dan yang terakhir yaitu fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak.
Selanjutnya yaitu pajak dan teori yang mendukung pemungutan pajak. Macam-macam hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak. Kemudian yang kedua ada hukum pajak formil, merupakan bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, atau cara melaksanakan hukum pajak material. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Peradilan Pajak. Kemudian di sini ada teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori gaya pikul, yang keempat teori kewajiban pajak mutlak, yang kelima teori asas gaya beli. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamanan serta harta bendanya. Seperti halnya asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingan dilakukan dengan membayar premi. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi. Namun, beberapa pakar menentang teori ini sebagai dasar pemungutan pajak, sebab dalam pemungutan pajak, wajib pajak tidak akan diberikan penggantian secara langsung dari negara apabila ada kerugian. Selain itu, antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung seperti pada jasa asuransi. Kemudian yang kedua ada teori kepentingan. Teori kepentingan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya, sehingga ini merupakan hal yang wajar apabila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada penduduknya. Kemudian yang ketiga ada teori gaya pikul. Teori gaya pikul menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada penduduknya, yaitu berupa perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan, yaitu dalam bentuk pajak. Pajak dipungut sesuai dengan gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelajaran seseorang. Yang keempat yaitu teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Teori kewajiban pajak mutlak mendasarkan pada paham organis Stitzler. Paham tersebut mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan atau organisasi ada karena adanya individu. Oleh karena itu, apabila persekutuan itu diibaratkan negara, maka setiap individu akan menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Kemudian yang terakhir ada teori asas gaya beli. Teori asas gaya beli tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak. Namun, teori ini memandang pada efek dan dampak efek yang baik sebagai dasar keadilannya. Berdasarkan teori ini, fungsi pemungutan pajak diibaratkan sebagai pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori gaya beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Nah, kemudian apa saja sih jenis pajak dan ketentuan umum tata cara perpajakan? Di sini ada pengelompokan pajak.
Dari pengelompokan pajak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menurut golongannya, ada yang menurut sifatnya, dan menurut pemungutannya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada menurut golongannya. Menurut golongannya ini terbagi menjadi dua, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya, pajak langsung adalah pajak penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu. Jadi untuk pajak langsung ini, pajaknya akan ditanggung oleh dia sendiri, tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Nah, yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini kebalikannya dari pajak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya akan dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sebagai contohnya yaitu pajak pertambahan nilai yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian ada pajak menurut sifatnya. Di sini ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah dalam pengenaan pajak penghasilan perlu diperhatikan keadaan subjeknya seperti status perkawinannya, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi tersebut nantinya akan menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal. Contohnya adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian ada pajak menurut pemungutannya. Di sini ada pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak pengenaan nilai. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi, maupun daerah pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini ada hak dan kewajiban wajib pajak. Untuk hak wajib pajak ini ada beberapa poin. Yang pertama ada meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau misalkan wajib pajak tersebut ada kelebihan pajak, otomatis dia harus mengambil kelebihannya itu ke kantor pajak. Yang kedua ada hak dalam pemeriksaan. Yang ketiga mengajukan keberatan atau banding atas SKP dan mengajukan PK atas STP. Yang keempat, mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala informasi wajib pajak. Mengajukan penundaan pembayaran dan pengangsuran pembayaran. Mengajukan penundaan penyampaian SPT tahunan dan mengangsurkan PPh pasal 25. Mengajukan pembebasan pajak dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pajak ditanggung pemerintah dan insentif pajak. Kemudian ada kewajiban wajib pajak. Apa saja kewajiban wajib pajak? Yang pertama ada wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP di wilayah tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Yang kedua, melakukan sendiri perhitungan pajak dengan benar. Yang ketiga, melakukan pembayaran pajak di bank, persepsi, atau kantor pos dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak. Yang keempat, melakukan pemotongan dan pemungutan kepada pihak ketiga. Di antara lain ada
PPh pasal 21, 22, 26, 4 ayat 2 dan PPN. Yang keempat, melaporkan SPT massa atau SPT tahunan di KPP melalui aplikasi ISPT. Dan yang terakhir, memberikan data dan informasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan.